Bab 087. Dek. Ariela merasakan tendangan pertama anaknya. Ya Tuhan. Tersenyum, Ariela tidak dapat menahan senyum. Air matanya mengalir. Ia mengusap-usap perut itu, lalu merasakan tendangan lagi. Tendangan yang sangat kuat, sayang. Kurasa kau akan jadi jagoan seperti ayahmu. Ariela menggigit bibir. La mengusap air mata, memeluk perutnya lebih hangat. Sebentar lagi. Bayinya akan dilahirkan. Sebentar lagi. Ia akan memasuki babak kehidupan baru. Pergi dari Carlton adalah pilihan terakhirnya. Maafkan aku, sayang, apa yang akan kulakukan, semua ini demi kita berdua. Lalu ia berbaring, mengusap-usap pinggangnya yang terasa pegal. Matanya mencoba terpejam. Ia mencoba untuk tidur, tetapi sebelum itu terjadi. Pintu kamarnya diketuk. Nyonya. Kathy. Ariela langsung bangkit, lalu berjalan ke pintu. Kathy. Nyonya, Tuan James datang dan memintaku membawa Nyonya keluar. Aku. Ya. Untuk apa? Tuan Carlton berkata dia ingin Nyonya ikut kembali ke Vegas. Perut Ariela mencelus. Apakah Carlton berniat membawanya atas izin dari Arthur? Sepertinya begitu. Bagaimana dengan Claudine? 68. Tuan James yang akan mengurusnya. Baiklah. Maka Ariela pun berpakaian. La siap dengan segera. Meskipun akan kembali ke Vegas. Carlton tidak satu mobil dengannya. Pria itu mungkin sudah pergi lebih dulu ke bandara, dan benar saja. Mereka bertemu di sana. Tidak ada yang berbicara. Ariela dan Kathy duduk di kursi depan. Carlton berada di kursi belakang bersama James. Bahkan ketika mereka sampai di Vegas menuju mansion setelah beberapa jam perjalanan. Mereka tidak satu mobil. Mereka akhirnya sampai. Ariela merasa lelah, tetapi ia juga rindu kembali ke mansion. Ariela ingin melihat Flora dan Marco. Benar saja. Begitu sampai, Marco menghampirinya. Kucing besar itu langsung menerima pelukan erat dari Ariela, ketika Carlton mendekat. Kucing itu mendesis. Dalam hati Ariela berkata, dia memang penjahat, dia menyakitiku Marco, tolong beritahu dia untuk menahanku agar tidak pergi. Namun, Marco hanya kucing. Benarkan? Mana mungkin kucing bisa membaca isi hati manusia? Meskipun hewan itu sangat manja di dekapan Ariela. Ia membawa kucing itu ke dalam. Ariela memaksa untuk mandi air hangat, tidak lama, hanya membasahi tubuhnya sedikit untuk menghilangkan keringat. Lalu, setelah itu ia meraih gaun tidur yang sangat ia rindukan. Kamar ini, lemari, semua yang ada di sana. Ariela mengucapkan salam perpisahan pada mereka semua. Lalu, Ariela menyapa Marco di sofa. Kucing besar itu meringkuk di sana. Ariela melihat jam menunjukkan waktu dini hari. Ariela tidur di sepanjang perjalanan. Jadi, ia merasa belum mengantuk lagi. Jadilah ia hanya duduk di sofa, mengelus bulu Marco. Tak lama kemudian, pintu dibuka. Carlton berada di ambang sana. Menatap Ariela dengan mata hijaunya yang sangat Ariela rindukan. Dek. 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 Ariela merasa berdebar tidak karuan. Ila melihat Carlton diam di ujung sana, hanya menatapnya. Apa kau akan terus di sana? Carlton terlihat ragu-ragu, dan itu aneh. Karena Carlton bukan tipe pria yang ragu-ragu. Namun, pada akhirnya Carlton bergerak mendekatinya. Ariela berdiri. Satu-satunya sumber cahaya di tempat itu hanyalah berasal dari bulan yang menyorot masuk, menyebarkan cahaya pucat yang intim. Ariela merasakan tatapan panas Carlton, pria itu melangkah begitu perlahan.
1 langkah, 2 langkah, lalu berhenti. Pria itu diam. 69. Tak lama kemudian mulai melangkah lagi. Lalu, mereka hanya berjarak 3 meter, sebelum Carton benar-benar meraihnya secepat kilat. Pria itu menangkup bagian belakang kepala sang istri, kepalanya menunduk, mulutnya turun untuk memberikan ciuman sedalam-dalamnya. Terdengar suara erangan kasar yang berasal dari dasar tenggorokan pria itu. Ariela seolah meleleh. La benci Carton, tetapi itu bohong. La tidak bisa berbohong. Ia sangat menginginkan Carton, ia sangat membutuhkan pria itu. Mulut Carton turun ke lehernya, Ariela menelengkan kepala, memberi akses untuknya menjelajah. Carton menciuminya, menjilat, menggigit lembut. Ariela. Suara Carton bergetar, penuh kerinduan. Ariela menahan tangis, mencoba melupakan sakit yang ditanamkan oleh adegan ciuman. Carton dengan Claudine sebelumnya, mencoba menyingkirkan kata-kata tajam Claudine, ancaman kakeknya, juga ketakutannya selama ini. Ariela tidak peduli orang-orang berkata ia wanita bodoh, murahan, karena mencium tidak peduli. Saat ini, ia hanya peduli pada Carton, pada kehadiran pria itu, ciumannya, pelukannya. Charles. Carton menyatukan kening mereka, menghela napas keras-keras. 2 bulan lamanya, mereka tidak bersentuhan, tidak saling menatap, tidak berbicara. Rasanya begitu menyakitkan. Aku tidak tahu kenapa tua bangka itu mengizinkanku membawamu, pikir Carton. Ini terasa hampir mustahil, ia menggesekkan bibirnya ke bibir Ariela. Hampir, sayang. Program untuk menghancurkan chip itu sebentar lagi akan selesai, hanya 2 bulan lagi, mungkin lebih cepat, kata Carton. La sudah tak sabar, ia benar-benar tidak sabar. Diciumnya wajah Ariela, dari kening, mata, pipi, hidung, bibir, sampai dagu. Ariela. Carton menciumnya lagi, seolah kehausan. Ia mengangkat Ariela, membawanya ke tempat tidur. Dibaringkannya Ariela. Wanita itu melingkari lehernya dengan tangan, lalu menariknya mendekat. Mereka berciuman, terus dan terus. Ariela mengerang pelan, melingkarkan kakinya ke pinggul Carton. Ariela menggeleng. 70. Aku mohon. Pria itu mengusap pipi Ariela dengan pipinya. Aku sudah lama kelaparan, aku tidak ingin menyakitimu. Bagaimana denganmu? Aku juga sudah. Tanpa pemanasan. Ariela awal. Ia sudah mandi, berpakaian dan bahkan menyiapkan sarapan untuk suaminya itu. Carton. Pria itu terjaga, menatap Ariela dengan tatapan aneh. Seolah Ariela adalah makhluk yang baru pertama kali dia lihat. Bangunlah, aku sudah membuatkanmu pie apple. Apa? Ariela membungkuk, lalu mencium suaminya. Carton menggeram, memegang pinggul Ariela. Saat ciuman itu selesai, Ariela langsung menjauhkan wajah. Ia memiringkan kepala. Carton mengerutkan kening. Ada apa? Tanya Ariela lembut. 71. Kupikir semalam itu mimpi. Aku nyata. Carton meraih segumpal rambut Ariela lalu menggosok-gosoknya ke mulut. Ariela menjauhkan tubuhnya, ia berputar. Apa kau sudah selesai? Bangunlah, aku ingin pergi berkeliling. Pukul berapa sekarang? 9. Carton lalu bangkit, ia berdiri begitu saja meskipun tak berpakaian. Ariela menatap bokaong bulat dan berotot suaminya tanpa malu-malu. Bokaong yang bagus, katanya. Pria itu lalu berbalik,
memperlihatkan bagian bawah tubuhnya yang sekeras batu. Pipi Ariela merah padam. Alis Carton terangkat. Bagaimana dengan yang ini? Ariela bersiul, itu lebih bagus lagi. Sinting, pergi sebelum aku menyeretmu ke dalam, sahut Carton geram, lalu masuk ke toilet. 5 menit kemudian, mereka sudah ada di bawah pohon oak tua tempat anak pertama mereka dikuburkan. Ariela menebarkan selimut perca di sana, dengan keranjang berisi sarapan untuk suaminya. Wanita itu berbaring dengan kepala di paha Carton, menatap dedaunan yang bergoyang tertiup angin. Enak. Terima kasih. Carton menghabiskan 2 potong pai besar buatan Ariela. Wanita itu diam-diam berkata di dalam hati, Carton akan sangat merindukan pai buatanku nanti. Setelah mereka puas, mereka pergi ke rumah kabin yang beberapa waktu lalu mereka tempat ini sebelumnya. Karena tempat ini memang dibangun tersembunyi. Carton membuka pintu. Ariela mengamati suasana di sana. Pasti akan bagus jika ada kursi dan meja di beranda ini, untuk minum dan kopi. Itu bisa diatur. Sebelumnya, Ariela tidak begitu memperhatikan seisi kabin. Sekarang ia baru mengamatinya ketika masuk. Rumah kabin itu tidak besar, tetapi nyaman, dengan ruang tamu, 1 kamar, toilet dengan bak mandi dan juga dapur kecil. Ariela melepaskan cardigannya, lalu pergi ke toilet untuk mencuci kaki. Carton membuka jendela di kamar, mengekori istrinya seperti anak anjing yang tidak ingin lepas dari sang induk. 72. Lagi-lagi chip itu tidak bereaksi, sepertinya kali ini tua bangka itu sengaja melakukannya, pikir Carton. Sebulan lalu, James mengatakan bahwa chip itu memiliki jeda waktu berhenti, yang dimana, Carton punya waktu berdekatan dengan Ariela tanpa perlu membuatnya kesakitan, tetapi ia tidak mengambil semua kesempatan itu demi keselamatan Ariela sendiri. Di sini sejuk. Tempat ini milik ayahku sebelumnya, dia berusaha sangat keras menghijaukan tempat ini. Ayahmu hebat. Ariela menoleh. Seperti apa dia? Pintar. Oh, ya. Ariela merentangkan tangannya ke atas, meminta digendong. Carton meraihnya, membawa wanita itu menuju tempat tidur. Sentuh aku lagi, Cal. Lebih banyak. Tentu saja Carton tidak membuang-buang kesempatan. Ia segera menyatukan tubuhnya dengan Ariela setelah mereka melepaskan 1 per 1 pakaian. Ariela berbaring miring, Carton berada di belakangnya. 1 tangan Ariela mengait bawah lututnya, sementara Carton melakukan dorong-dorong yang menyatukan tubuh mereka berulang kali. Ariela mendesah lembut, memanggil nama sang suami setiap kali kenikmatan itu melanda mereka. Percintaan di sana terjadi dengan santai, menyenangkan. Ariela merasa puas, ia berbaring santai. Sementara Carton menempelkan bibir di pelipisnya. Tangan pria itu lalu turun, baru menyadari perut Ariela yang sedikit lebih buncit. Perutmu tampak besar. Selera makanku sedang tinggi. Beberapa hari ini aku makan banyak. Tadi kau lihat aku makan kan? Tidak. Kau berbohong. Aku tahu bahkan kau tidak menyentuh makanan. Jangan mengada-ngada. Tanya saja pada semua pelayan. Makanku meningkat. Kau hamil. Jangan menutupinya dariku. 73. Jantung Ariela berdebar oleh pertanyaan itu. Ia jelas tidak akan memberitahukan kabar kehamilannya. Lelaki ini akan mendapatkan anak dari wanita lain. Kali ini saja, ia hanya berharap, anaknya mau diajak bekerja sama. Agar makhluk kecil dalam rahimnya itu tidak melakukan pergerakan berarti. Apa yang kau bicarakan, Cal?
Dokter pasti sudah mengatakannya padamu jika memang aku hamil. Carton terdiam. Ia mengusap perut telanjang itu dengan lembut. Kita akan memeriksakannya besok. Kau akan ke rumah sakit bersamaku. Ariela mendengus lucu. Kau hanya akan melihat pai, anggur dan sup yang diolah di dalam perutku. Carton mencium wanita itu. Saat mereka hendak bercinta lagi, mereka justru teralihkan oleh 2 ekor anak monyet yang masuk melalui jendela, menonton mereka dengan penasaran. Carton mengusir mereka setengah geram, sementara Ariela tertawa. Hus, hus. Kalian masih anak-anak, dilarang melihat adegan dewasa. Dasar monyet nakal, bisik Carton, sementara mulutnya melahap dada Ariela yang lebih lembut dan besar. Ariela mendesah pelan. Jangan-jangan sejak tadi kita dijadikan tontonan gratis oleh mereka. Carton menggeram, menyahut seadanya karena sibuk dengan sang istri. Saat hari memasuki waktu sore, Katie dan pelayan lain datang dan memberitahu mereka bahwa keranjang piknik sudah diisi makanan lagi. Mereka pun bergegas ke sana. Bersenang-senang sambil bergandengan tangan. Di sisi lain, pada pagi setelah Ariela dan Carton bersama, seorang penjaga keamanan melihat tuan dan nyonyanya pergi ke halaman mansion membawa keranjang makanan. Si penjaga keamanan mengirimkan pesan pada seseorang, mereka sedang berpiknik. Lalu, pria itu menambahkan sebuah foto tuan dan sang nyonya yang sedang berjalan ke padang rumput. Tak lama kemudian, si penjaga keamanan itu menerima balasan. Racun kuda betina yang sedang hamil itu. Pastikan dia mati. Ini dia. Mereka akhirnya sampai di tempat yang sudah disiapkan Katie. Savana yang berada jauh di belakang mansion megah itu. 74. Duduk bersila, Ariela mulai mengeluarkan makanan dari dalam keranjang. Mereka makan dalam keheningan, Carton mengamati istrinya yang penuh semangat itu. Es krim yang segar menjadi penutup untuk hidangan piknik sore mereka. Hah! Sekarang aku sudah kenyang. Ariela menepuk perutnya. Carton duduk, mengusap rambut Ariela. Pria itu tidak bicara, tetapi kelihatan senang mendengar Ariela berceloteh. Rasanya ini tidak nyata, Ariela. Inilah yang selalu Carton bayangkan ketika ia merindukan Ariela. Ia tidak pernah berpikir semua akan terjadi secepat ini. Menurutku juga begitu. Aku tidak pernah berpikir kau akan membawaku ke sini. Carton menghela napas. Semuanya sulit. Aku tahu. Kuharap kau. Aku mengerti, aku tidak ingin memikirkan apapun kata wanita itu. Lalu dia mendorong Carton agar berbaring. Sementara Ariela menempatkan kedua tangannya di masing-masing sisi kepala Carton, ia membungkuk, mencium suaminya.